Relawan Ganjar Mahfud dianiaya TPN. 1 meninggal dunia, 4 luka berat. Nah, kita berharap sebenarnya karena ini tinggal kurang lebih 1 bulan lagi Pilpres kita ini betul-betul baik itu TNI, polisi ya adil lah berada di tengah-tengah, jangan kemudian justru melacurkan diri masuk sampai melakukan penganiayaan ya. Kalau benar ini dilakukan oleh TNI atau karena beda pilihan misalnya atau ada intimidasi yang terjadi di sana lalu tim pendukung Ganjar atau relawan Ganjar dipukuli, dianiaya sampai begini. Ini kan perilaku biadab sebenarnya kalau betul ini dilakukan atas dasar penggiringan terhadap salah satu paslon. Dilansir dari tempo.id.jakarta, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD atau TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menyatakan 1 orang relawan meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka berat akibat aksi penganiayaan yang terjadi di Boyolali pada hari ini Sabtu 30 Desember 2023. Kami mendapatkan laporan dari Klaten dan Boyolali. Ini laporan dan tindak kekerasan yang sangat tidak bisa diterima. 1 meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka berat, kata Todung di Jakarta Teater, Jakarta. Ini luar biasa ya. Artinya betapa kerasnya isu soal Pilpres ini sehingga belum apa-apa sudah menuai korban. Tetapi kita akan baca dulu seperti apa kronologinya situasi yang sebenarnya terjadi. Todung mengatakan 1 orang relawan yang meninggal dunia berasal dari Klaten. Relawan itu menurut dia mengalami aksi kekerasan yang dilakukan oleh relawan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya. Nah, ini kita betul-betul tidak paham kenapa orang berbeda pilihan lalu kemudian saling menyerang, padahal mestinya proses demokrasi, pesta demokrasi ini harus dirayakan dengan yang gembira tanpa harus adu jotos sekalipun kita beda pilihan, apalagi kalau sudah ada yang meninggal seperti ini. Ya, kita lanjut. Yang meninggal dunia ini adalah relawan pendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang diduga mengalami kekerasan dan brutalitas oleh oknum pasangan calon lain, ujarnya. 4 korban luka-luka dianiaya anggota TNI. Jadi selain itu ada 4 korban luka-luka itu dianiaya oleh anggota TNI. Sementara 4 korban yang luka-luka menurut Todung mengalami penganiayaan oleh sejumlah anggota TNI. Dia pun mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan. Ada apa ini? Kenapa TNI juga ikut-ikutan terlibat di dalam acara dukung-mendukung Pilpres? Tapi boleh jadi ada hal lain di luar daripada dukung-mendukung. Tapi kita selesaikan dulu. Nanti kita mencoba menganalisa berdasarkan informasi yang ada ini. Kalau itu benar, kami ingin minta kepada Panglima TNI untuk mengambil tindakan tegas dan mempertanggungjawabkan secara hukum mereka yang melakukan tindakan kekerasan ini, kata Todung. Ya, cocok juga ya. Menurut Todung, aksi kekerasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, menurut dia, rakyat menginginkan pemilihan umum yang damai, tertib, dan sesuai aturan. Dengan demikian, semua tindakan kekerasan yang dilakukan itu jelas melanggar hukum. Itu tidak bisa kita terima dan kita akan memproses ini secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Brutalitas ini membahayakan, kekerasan ini membahayakan pemilu. Karena ini menimbulkan iklim ketakutan dan kita tidak boleh membiarkan ini, ucapnya. Bagaimana tidak? Misalnya kalau ini ya, kita berandai-andai kalau misalnya TNI ikut terlibat memang di dalam proses Pilpres ini, tidak dalam posisi sebagai pengamanan, pengayom, itu sangat berbahaya memang kalau dia berada pada satu pihak atau satu sisi bakal calon presiden. Dia akan membangun ketakutan yang saya kira ini kembali seperti masa Orde Baru.
Todung pun meminta agar semua kontestan pemilu 2024 hukum dan aturan yang berlaku. Todung juga menegaskan pihaknya meminta investigasi lebih lanjut dari kepolisian dan TNI. Kami ingin minta investigasi kepada kepolisian dan TNI karena kami sangat prihatin dan sangat sedih dan tidak bisa membayangkan apalagi kita akan melakukan pemilu dan pilpres dan berharap ini dalam suasana yang damai. Kalau keadaan semacam ini terus berlanjut, apalagi bereskalasi, jadi ini tidak bisa dibiarkan, kata Todung. Selain pasangan Ganjar Mahfud, Pilpres 2024 akan diikuti oleh dua pasangan calon lainnya. Mereka adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Saya kira itu beritanya ya. Jadi memang ada penganiayaan yang dilakukan oleh 4 oknum, tetapi ada juga memang relawan yang sampai meninggal dunia efek dari penganiayaan dari pendukung capres lain. Nah, kita berharap sebenarnya karena ini tinggal kurang lebih 1 bulan lagi pilpres kita ini betul-betul baik itu TNI, polisi ya adil lah berada di tengah-tengah, jangan kemudian justru melacurkan diri masuk sampai melakukan penganiayaan ya. Kalau benar ini dilakukan oleh TNI atau karena beda pilihan misalnya atau ada intimidasi yang terjadi di sana lalu tim pendukung Ganjar atau relawan Ganjar dipukuli, dianiaya sampai begini. Ini kan perilaku biadab sebenarnya kalau betul ini dilakukan atas dasar penggiringan terhadap salah satu paslon. Tetapi sekalipun demikian, apa yang disampaikan Pak Todung luar biasa. Kita berharap pihak kepolisian dan TNI melakukan investigasi lebih mendalam sehingga ke depan pilpres kita ini betul-betul on the track. Biarlah demokrasi ini betul-betul menjadi ranah rakyat yang memilih siapa yang menurutnya lebih bagus untuk memimpin bangsa ini. Jadi tidak boleh kemudian ada perilaku-perilaku brutal, barbarian yang berbarengan dengan demokrasi yang sama-sama kita junjung tinggi ini. Oleh karena itu semua pihak mesti menahan diri. Sekali lagi kita berharap bahwa ini kejadian yang terakhir dan pihak kepolisian yang menindak tegas orang-orang yang terlibat semuanya, baik yang terlibat dalam penganiayaan relawan sampai meninggal ataupun TNI yang terlibat menganiaya sampai 4 orang terluka dari pendukung Ganjar. Terlepas apapun pilihan sahabat-sahabatnya, ini adalah soal hukum yang harus betul-betul ditegakkan sehingga menjadi efek jerah bagi yang lainnya dan termasuk semua institusi di negara ini. Saya kira harus betul-betul menjadi pengawal, menjadi pengayom, pelindung bagi rakyat Indonesia, terutama dalam suasana pilpres yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.